Wah, kalau misalnya dari dalam view-nya udah sangat keren, ini dari luar langsung dari outdoor-nya semakin keren lagi. Ini 180 derajat kelihatan nih Pak nih, hutan mangrove dan sungainya. Property People, apa kabar? Aku Gadis Ivena yang bakal nemenin kalian di 123 review rumah kali ini. Dan sekarang aku lagi ada di Kota Mandiri yang paling terkenal di Kota Makassar. Di mana lagi kalau bukan di Sumarekon Mutiara Makassar. Di review rumah kali ini kita juga akan membahas mengenai proyek hasil kolaborasi antara developer PT Sumarekon Agung dan Sumitomo Forestry, yaitu The Morrison di Sumarekon Mutiara Makassar. Sumarekon Mutiara Makassar berkomitmen untuk mengembangkan area hunian berkelas yang memadukan keseimbangan arsitektur rumah dengan alam. Tentunya dengan menggandeng arsitek Jepang yang terkenal dengan inovasi conceptual design, yaitu Takahiro Fuwa. Selain itu, fasilitas dan infrastruktur yang ada di Sumarekon Mutiara Makassar sudah memiliki standar global. Jadi, tidak hanya sempurna untuk dihuni, tapi The Morrison juga adalah proyek hunian yang memiliki nilai investasi yang tinggi. Oleh karena itu, hari ini kita akan review salah satu proyek Sumarekon Mutiara Makassar, yaitu The Morrison. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dulu YouTube dari Rumah 123. Setelah itu, ikutin saya yuk Property People. Halo Pak. Halo, apa kabar? Baik, Property People, sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Rustam yang merupakan Head of Marketing Sumarekon Mutiara Makassar. Dan hari ini Pak, kita bakal ngebahas tentang The Morrison, betul ya Pak ya? Iya, benar sekali. Nah, untuk cluster Morrison ini adalah proyek kerjasama antara Sumarekon Mutiara Makassar dengan Sumitomo Forestry. Nah, untuk Bapak Ibu ketahui, Sumitomo Forestry adalah perusahaan berasal dari Jepang. Kami berkolaborasi dengan mereka untuk membangun cluster premium untuk warga di Kota Makassar. Wow, cluster premium untuk warga di Kota Makassar. Yang menarik juga nih Pak, tadi pas saya masuk ke sini saya ngeliat ada lampion-lampion sekaligus ada pohon-pohon yang unik ya. Kayak bukan berasal di Kota Makassar. Iya, kita sengaja memilih lokasi terbaik. Daerah ini adalah kawasan dengan dikelilingi oleh hutan mangrove dan sungai. Mungkin dengan kepenatan di Kota Makassar, pulang ke rumah langsung merasa segar, nyaman, ya. langsung seger ya Pak ya? Ngecas lagi, besoknya akan kerja dengan atau buka usaha dengan semangat yang baru lagi. Nah Pak, ngomongin soal The Morrison ini carportnya kok gede banget ya Pak? Ini kira-kira muat berapa mobil yang parkir di sini? Oke, karena ini rumah kita desain untuk keluarga yang besar, jadi carport ini buat untuk 2 mobil dan kurang lebih ada 3 motor. Wow, 2 mobil dan 3 motor bisa langsung terparkir di sini. Benar. Jadi memang pas sekali untuk keluarga besar ya Pak ya? Benar. Nah, ngomongin soal fasadnya sendiri, ini fasadnya beda dari rumah-rumah yang ada di Kota Makassar. Boleh dikasih tahu juga nih ke Property People. Ya, memang bentuknya sangat unik karena kita impor langsung arsitek dari Jepang untuk desain rumah mewah ini. Konsep modern Japanese. Konsep modern Japanese, jadi pas banget yang pengen punya rumah eksklusif tapi tampilan tetap minimalis. Benar. Yang pastinya juga di tempat yang paling tepat, Sumarekon Mutiara Makassar. Ini untuk gedungnya sendiri, untuk bangunan sendiri luasnya berapa Pak? Untuk luas bangunan dan luas tanahnya? Nah, ini tipe rumah paling besar, namanya adalah Nara, tipe Nara, ukurannya 12 kali 20. 12 kali 20, Ya, oke. dengan luas bangunan 320 meter persegi. Untuk tipe Nara ini kami ada 4 kamar tidur plus 1 kamar pembantu. Oke. Ya, untuk kamar mandi ada 3 kamar mandi plus 1 kamar mandi pembantu. Wow, jadi sangat luas juga ya. Dan khusus untuk tipe yang saat ini adalah Narahook ya Pak ya? Benar. Dan khusus untuk Narahook ini sendiri ada kelebihan tanahnya juga pas banget untuk para property people yang mungkin pengen lebih menambah lagi desain-desain di rumahnya atau mungkin yang suka menanam Pak ya, ini bisa juga ya jadi taman-taman ya. Benar. Ya. Kita sudah ngelihat dari luar, saya yakin para property people makin penasaran untuk tampilan dalamnya. Mungkin kita langsung aja ke dalam Pak, boleh? Boleh, mari. Ayo property people. Silakan Mbak Gadis. Wah, luas sekali ya Pak ya. Iya, bagaimana kesannya di ruangan ini? Luas, lapang, yang pastinya ini sebenarnya kenapa seluas ini sih Pak? Oke, jadi ini kita berada di ruangan foyer. Nah, semua rumah kami itu ada foyernya. Fungsi dari foyer ini apa sih Pak sebenarnya? Untuk menerima tamu tanpa mengganggu
privasi dari penghuninya. Oh, jadi kalau misalnya ada tamu yang hadir, nggak langsung kita invite ke living room, bisa di sini dulu? Iya, bisa bertamu di sini dulu. Jadi kalau sebelah sana itu living room, Pak? Ya, itu living room-nya. Kita boleh ke sana? Boleh, silakan. Ayo kita masuk ke sana. Nah Pak, sekarang kita sudah ada di living room-nya. Ini kalau saya ngelihat living room-nya ini luas, open space, sekaligus juga pencahayaannya bagus Pak ya? Iya, benar sekali. Jadi seperti Mbak Gadis lihat dan seperti berlihat, ruang tamu ini kami desain sangat amat spesial dengan tinggi 6,6 meter, dengan pemandangan sangat indah ke belakang backyard, dengan view hutan mangrove dan sungai. Jadi kalau misalnya bangun pagi bisa langsung melihat pemandangan yang indah Pak ya di belakang ya? Benar sekali. Selain foyer sama ruang living room, lantai 1 ini ada 1 kamar tidur. Nah, kamar tidur ini bisa double fungsi. Selain untuk orang tua, bisa juga untuk tamu, bisa juga untuk ruang kerja. Jadi cocok ya kalau misalnya sudah punya orang tua yang nggak pengen naik-naik tangga, bisa di lantai 1, tapi bisa dimanfaatkan juga untuk menjadi ruangan lainnya. Benar sekali. Pak Rustam, sedari tadi kita di sini, saya juga ngelihat ada satu yang unik yang bikin saya tertarik. Di luar sana ada dining table yang bisa dijadiin dining area juga ya ternyata di area outdoor. Iya benar, sebenarnya itu ada area backyard yang kami gunakan untuk bangun dining area yang kita sebutkan alfresco. Alfresco, ini konsep apa Pak? Untuk desainnya kami menggunakan konsep Engawa. Jadi itu ada konsep dari Jepang, membuat ruang terbuka dan lega. Jadi menyatukan taman dengan bagian interior rumah. Jadi bisa ya Pak, untuk keluarga yang mungkin suka nih bikin acara outdoor, suka bikin barbekyuan bareng keluarga, bisa langsung di area outdoor? Bisa, benar sekali. Sambil ngeliat juga pemandangan mangrove dan sungai yang ada di sini? Iya. Wah, jadi pas sekali ya kalau misalnya nih property people pengen menghabiskan waktu lebih lama di rumah, nggak perlu keluar rumah, bisa sambil barbekyuan juga Pak? Barbekyuan juga, benar. Keren banget. Iya. Apa lagi Pak? Oh, selain itu juga ada area dapur bersih dan dapur kotor. Ya, jadi kalau memasak yang berat-berat, ya. Makanan Makassar kan banyak tuh Pak perintilannya. Perintilan benar. Jadi kalau mau masuk yang asapnya banyak bisa di dapur kotor aja. Jadi bau makanan tidak masuk ke rumah. Kami juga ada 1 kamar mandi. Jadi kalau ada tamu yang bertamu tidak mengganggu privasinya penghuni. Jadi kalau misalnya lagi di living room, lagi bertamu di sini, nggak perlu masuk ke ruang utama atau ke kamar utama ya, karena sudah ada kamar mandinya juga di lantai 1. Benar, ya. Di lantai 1 ada 1 kamar ART berserta kamar mandinya yang berada di ruang service area yang punya akses langsung menuju ke luar rumah. Untuk ART sendiri ini bisa mengakses keluar rumah tanpa mengganggu privasi dari pemilik rumah ya Pak ya? Benar sekali. Tadi kita udah ngomongin soal yang ada di lantai 1. Boleh nggak sih Pak kita ke atas? Saya penasaran yang di atas. Boleh, ayo mari kita naik ke atas. Ayo kita langsung ke atas. Gadis, bagaimana suasana lantai 2-nya? Wah, lantai 2 ternyata luas juga Pak ya. Dan pencahayaannya masih bagus banget di lantai 2 ini Pak. Karena kita bikin di living room itu double high ceiling. Nah, ini efeknya adalah untuk ada kelebihan di lantai 2. Jadi 3 kelebihannya adalah 1, punya pemandangan yang sangat indah ke area belakang backyard. Nah, bisa dilihat ini ada sungai dan hutan mangrove-nya. Dari tadi ya, property people saya nanya di mana sungainya. Karena dibilangnya ada view hutan mangrove dan sungai. Ternyata sungai di sebelah sana langsung kelihatan dari sini. Benar. Jadi keluar kamar dari lantai 2 langsung lihat pemandangan yang indah Benar. pagi hari. Wah, Iya. keren. Apalagi nih Pak? Oke, kelebihan kedua adalah pencahayaan juga sangat terang di lantai 2. Pastinya hemat energi. Benar sekali. Yang ketiga adalah sarana untuk bisa berinteraksi dari lantai 1 ke lantai 2. Oh, jadi kalau misalnya nih orang tuanya lagi di atas bisa ngontrol juga anak-anaknya yang lagi di bawah. Atau Benar. mungkin pengen manggil keluarga yang ada di bawah, bisa banget Pak ya? Benar sekali. Wah, luar biasa sekali. Tentunya di lantai 2 juga ini ternyata sangat nyaman. Tapi yang saya penasaran juga Pak, tadi kita udah obrolin soal ruangan yang ada di lantai 1. Di lantai 2 ini ada ruangan apa aja? Oke, di lantai 2 itu ada 3 kamar tidur. Jadi terdiri dari 1 kamar utama dan 2 kamar anak. Kelebihan di kamar anak ini masing-masing punya view yang berbeda. Punya view yang berbeda. Iya. View pertama yang bisa dilihat dari 1 kamar anak ini. Oke, kamar anak yang di belakang kita itu adalah kamar anak yang mempunyai view dengan hutan mangrove dan sungai. Jadi anak-anaknya pagi-pagi ya langsung terkena sinar matahari. Benar. Lebih sehat. Ya, dan lebih belajarnya juga lebih konsentrasinya Betul, bagus. betul, betul. Ya. Nah, kamar anak yang kedua posisi ada di depan kita itu punya
balkoni ke depan. Punya Jadi, balkoni? Di kamar anak punya balkoni sendiri? Ya. Wah, jadi kalau misalnya anak-anak yang mungkin stres belajar ya, sekarang kan pelajaran sekolah tuh susah-susah Pak ya. Benar. Jadi bisa healing juga di balkoninya. Benar, ya. Keren, keren, keren. Kita udah ngomongin kamar anak. Yang saya pengen banget ngeliat isi dalamnya ini Pak adalah master bedroom atau kamar tidur utama. Oke. Boleh nggak sih kita ngeliat ke dalam langsung? Boleh, mari kita ke dalam. Ayo kita lihat langsung Property People. Wah, kamar utama ada balkonnya juga ya Pak? Iya benar, jadi memang sengaja dibuat ada balkonnya supaya untuk memperkuat konsep hunian premium dengan panjang kurang lebih 8 meter. Jadi tidak tanggung-tanggung balkoni khusus untuk kamar utama ini sampai 8 meter panjangnya. Benar, ya. Di kamar anak sudah ada balkoninya, kamar utama pasti wajib ada juga. Benar. Jadi selain balkonnya yang luas Pak, kamar utamanya juga cukup luas Pak ya. Saya lihat di sini untuk kasurnya sudah ukuran king size, tapi kanan kiri masih bisa taruh nakas dan masih lega untuk lalu lalang. Iya betul Mbak Gadis, memang sengaja kita buat luas agar penghuni Morrison bisa lebih nyaman lagi. Wah luar biasa ya, tapi apalagi sih Pak yang ada di sini? Oke, ada satu ruangan lagi yang mau saya tunjukkan ke Mbak Gadis. Nah, kita lihat langsung ya. Saya suka yang kayak gini, kita lihat langsung yuk. Nah, inilah spesial di kamar ini. Ada walk-in closetnya yang dilengkapi dengan ensuite bathroomnya sehingga menambahkan kesan hunian premium. Saya yakin dengan ruangan ini akan menjadi favorit para wanita. Jadi selain walk-in closetnya Pak, tadi saya sempat ngintip juga ada ensuite bathroomnya. Ini luas juga ternyata ya, dilengkapi dengan jendela. Ada juga showernya sekaligus wastafelnya. Oh iya, memang sengaja kita bikin luas. Jangan lupa sanitarinya kita provide by Kohler. Jadi sudah pasti premium dapat. Ngomong-ngomong luas, ruangan ini memang hanya untuk referensi untuk calon pembeli. Apabila tidak dibuat walk-in closet, maka luas kamarnya jauh besar daripada yang kita lihat saat ini. Jadi bisa sesuai dengan keinginan dari para property people Pak ya? Iya, benar. Nah tadi saya sempat melihat juga nih Pak, ada tangga lagi untuk lantai 3. Emang di lantai 3 ada apa sih? Oke, di lantai 3 itu ada ruangan yang bisa bilang hanya dimiliki oleh perumahan di Morrison ini. Wah, saya makin penasaran, boleh kita ke atas Pak? Oke, mari kita naik bersama. Ayo. Di sini ruangan yang saya ceritakan tadi. Wah, kalau misalnya di lantai 1, lantai 2 sudah keren banget untuk view-nya, ini ternyata di lantai 3 lebih keren lagi ya Pak view-nya. Kita bisa lihat langsung nih semuanya. Iya benar. Jadi di lantai 1 sudah spesial, lantai 2 juga spesial, lantai 3 kita bikin suatu yang sangat amat spesial yang tidak dimiliki oleh perumahan di sekitar Makassar. Saya setuju kalau yang itu Pak. Dan ini juga ada untuk area indoor dan outdoor-nya ya? Benar, ya. Di area indoor ini bisa digunakan untuk multifunction room. Ya, jadi untuk ruang karaoke, ruang games, ruang home theater, ataupun jadi ruang kerja. Terserah pilihan dari property Bebas. people. Dan untuk lantai 3 ini katanya opsional ya Pak ya? Iya benar, di lantai 3 ini opsional. Jadi para pembeli Morrison bisa memilih mau rumah yang 2 lantai atau yang 3 lantai. Kalau ambil 3 lantai dapat ruangan seperti ini. Ada area indoornya, ada outdoornya. Area outdoor ini bisa kita manfaatkan sebagai apa nih Pak? Area outdoor ini sebagai untuk sarana berkumpul keluarga, bisa berbarbekyuan, undang keluarga, kolega untuk menikmati suasana sore yang indah. Tinggal dibuka aja pintunya, bisa langsung untuk banyak orang untuk bisa menikmati pemandangan sekaligus barbekyuan di sini. Iya, benar sekali. Mungkin kita langsung ke depan Pak. Silakan. Yuk. Saya mau ngeliat langsung untuk view-nya tanpa ada kaca. Kita lihat ya. Wah, Ya, bagaimana suasananya Mbak Gadis? ini kedengeran ya Pak dari suara wah saya yang panjang Wah. banget. Kalau misalnya dari dalam view-nya udah sangat keren, ini dari luar langsung dari outdoor-nya semakin keren lagi. Ini 180 derajat kelihatan nih Pak nih, hutan mangrove dan sungainya. Benar sekali. Inilah kelebihan yang dimiliki kalau Bapak Ibu tinggal di The Morrison. Selain suasana dalam ruangan yang sangat indah, di lantai 3-nya suasana outdoornya juga sangat amat indah. Nah yang dari tadi Pak, kita kan udah ngeliat nih dari depan, lantai 1, lantai 2, lantai 3 dari The Morrison, ngeliat view-nya juga pasti udah banyak banget property people yang makin jatuh cinta sama The Morrison ini. Yang bikin penasaran pasti harganya Pak. Boleh dikasih tahu nggak untuk harganya? Oke, untuk harga kita ke lantai bawah, kita ngobrol lebih santai tentang apa aja yang ada, cara bayar dan lain-lainnya. Oke, kita langsung ke bawah biar langsung kejawab pertanyaan dari property people. Yuk.
Property People, sekarang kita sudah ada lagi di living room dari The Morrison. Pasti Property People juga penasaran untuk fasilitas apa saja sih Pak yang ditawarkan di The Morrison Summarecon Mutiara Makassar ini? Fasilitas yang dimiliki dalam Cluster Morrison yang pertama adalah clubhouse. Nah, clubhouse ini sangat berbeda dengan clubhouse pada umumnya. Clubhouse di Morrison itu mempunyai view mangrove dan sungai. Sekaligus ini cuma bisa dikunjungin oleh para penghuni di The Morrison. Benar, ya. Apalagi nih Pak? Yang kedua adalah swimming pool. Ya, swimming pool ini juga ada view-nya yang tadi, view mangrove dan sungai. Yang terakhir adalah children playground. Jadi selain view-nya yang luar biasa, ada hutan mangrove dan sungai, ini juga lengkap Pak ya. Jadi yang lagi liburan, mungkin lagi weekend ingin menghabiskan waktu bersama keluarga, nggak perlu keluar jauh-jauh, di The Morrison ini sudah lengkap semuanya. Iya, betul sekali. Ya. Selain sisi itu, selain untuk kenyamanannya, kami juga mengutamakan keamanan. Jadi kami lengkapi dengan keamanan 24 jam beserta CCTV 24 jam. Wah, luar biasa sekali. Jadi pastinya para penghuni The Morrison ini merasa nyaman dan aman setiap saat. Pak, fasilitas apa lagi nih yang ditawarkan khususnya untuk jangka panjang ke depannya? Ya, karena Summarecon Mutiara Makassar itu adalah satu kota mandiri, kami membangun fasilitas untuk kelengkapan satu kota mandiri. Yang saat ini kami sedang bangun adalah Sekolah Al-Azhar yang akan beroperasi di akhir tahun ini. Kalau yang mau ke mall mungkin Pak, kan kalau misalnya apalagi saya cewek-cewek ya, para wanita ya, sudah lengkap semua tapi tetap pengen ke mall. Gimana tuh Pak? Oke, jadi kami bulan Mei kemarin kami sudah groundbreaking untuk Summarecon Mall Makassar. Summarecon Mall Makassar. Ya, wah, jadi, ini kalau misalnya ngomongin soal Summarecon Mall ini kan sudah terkenal banget di Pulau Jawa. Ini akan hadir juga di Kota Makassar dan pastinya lokasinya nggak jauh dari The Morrison. Iya, jadi hanya selangkah saja The Morrison sudah bisa menuju ke Mall Summarecon Makassar. Wah, warga Makassar pasti nggak sabar nih untuk menantikan Summarecon Mall Makassar yang hadir tentunya dekat dengan klaster The Morrison, hanya selangkah aja kata Pak Rustam. Mall Summarecon Makassar akan beroperasi akan jadi di 2027. Ini bertepatan dengan serah terima rumah di The Morrison. Jadi Property People nih jangan mikir lama-lama ya, harus investasi dari sekarang karena bersamaan nantinya dengan Summarecon Mall Makassar pasti akan juga pasti naik dong Pak ya. Iya, betul jadi sekali. mending dari sekarang nih. Benar sekali. Jadi makanya tunggu apa lagi Property People, langsung aja karena saya yakin nih Pak, ini investasi yang sangat baik, sangat bagus juga untuk para Property People karena kalau mallnya udah ada pasti nilai investasinya semakin meningkat. Setuju, ya. Untuk fasilitas pendidikan dan hiburan terdekat dari The Morrison ini ada apa saja tuh Pak? Yang pertama adalah Sekolah Islam Al-Azhar yang lokasinya berjarak 1 menit dari Cluster Morrison. Yang kedua adalah Politeknik Ilmu Pelayaran dan Sekolah Aviasi, jaraknya hanya 10 menit. Yang ketiga adalah Universitas Hasanuddin, jaraknya hanya 15 menit saja dari sini. Nah, untuk sarana hiburan, kurang lebih 20 menit sudah bisa menuju ke Nipa Mall. Yang kedua adalah hanya selangkah saja ke Summarecon Mall Makassar. Untuk aksesibilitas sendiri nih Pak, boleh dikasih juga ke Property People, The Morrison ini dekat dari mana saja sih Pak? Jarak kami hanya 4 km dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Yang kedua 8 km dari Makassar Newport. Yang ketiga adalah 3 km dari stasiun Trans Sulawesi yang saat ini sedang tahap pembangunan. Yang keempat adalah kami memiliki akses langsung exit tol Insinyur Sutami. Jadi mau kemana saja gampang Pak ya. Yang mungkin dari kemarin mikir-mikir untuk aksesibilitasnya ini agak sulit. Oh tenang, ternyata sangat dekat dari center Kota Makassar. Bukan itu saja Mbak Gadis. Selain fasilitas-fasilitas tadi, keunggulan beli Summarecon Mutiara Makassar adalah semua hunian di sini memiliki spesifikasi khusus meliputi jaringan AC, jaringan air panas, dan toran air. Sehingga kualitas bangunannya dipastikan terjaga. Ditambah lagi, The Morrison juga mendapatkan sertifikasi EDGE dari International Finance Corporation dengan kategori Energy Saving, Water Saving, dan Less Embedded Energy in Material. Sehingga bangunannya sudah teruji ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dengan begitu, tinggal The Morrison by Summarecon Mutiara Makassar akan membuat bumi menjadi tempat yang lebih baik lagi. Jadi memang banyak sekali ya Pak fasilitas yang ditawarkan dari The Morrison Summarecon Mutiara Makassar ini dan sudah bersertifikasi. Jadi pastinya menambah kenyamanan dan keyakinan dari para property people. Jadi property people dengan semua keunggulan dan fasilitasnya, The Morrison ini adalah hunian bernilai investasi tinggi dan kamu bisa miliki mulai dari 3 miliar rupiah. Kapan lagi nih beli rumah dapat kota? Langsung aja klik link yang ada di kolom deskripsi dan miliki unitnya sekarang juga. Property people, aku juga mau ngasih tau kamu nih yang lagi cari hunian baru, langsung aja cari di Rumah 123
123 official developer. Tinggal cari yang ada icon official developernya dan temukan hunian impian kamu dari developer yang terverifikasi. Salah satunya adalah Summarecon Mutiara Makassar yang sudah terdaftar di Rumah 123 official developer. Makanya book unitnya sekarang juga karena developer jempolan adanya di Rumah 123. Property People, sampai di sini dulu ya review rumah episode hari ini. Terima kasih banyak yang sudah nonton video ini sampai habis. Saya juga mau say thanks dulu untuk Pak Rustan yang udah nemenin kita hari ini. Udah ngasih tahu juga fasilitas-fasilitas dari The Morrison Summarecon Mutiara Makassar. Jual beli properti sampai KPR, semua ada di sini di Rumah 123. Kalau gitu, aku Gadis Ivena pamit undur diri. Sampai jumpa di 123 review rumah selanjutnya. See ya!